Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ke-6 dengan pembahasan cara menyusun SKP bagi pejabat fungsional. Baik itu pejabat fungsional murni maupun pejabat fungsional hasil penyetaraan. Setelah login, pada halaman beranda, silakan klik menu pengelolaan SKP, lalu akan tampil halaman pengelolaan SKP. Pertama, kita akan buat tahun periode SKP terlebih dahulu. Caranya, pilih tahun berjalan 2023, lalu klik tambah. Isikan periode awal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu pilih jenis jabatan, jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Klik simpan, klik ya. Tahun periode sudah dibuat, selanjutnya adalah menyusun SKP dengan cara klik menu target SKP. Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu input kinerja utama, input kinerja tambahan, dan cetak SKP. Untuk menyusun SKP pejabat fungsional, sekarang sudah tidak lagi dikaitkan dengan butir-butir angka kredit. Jadi di sini sudah tidak lagi ada kolom angka atau angka kredit. Rencana hasil kerja yang dituangkan adalah rencana kinerja yang merupakan turunan dari atasan langsung. Sekarang kita akan input kinerja utama terlebih dahulu. Caranya, klik input kinerja utama, maka akan tampil halaman input kinerja utama. Rencana kinerja atasan sudah otomatis terisi manakala atasan sudah menyusun SKP. Selanjutnya, isikan rencana kinerja pejabat fungsional yang merupakan bagian atau turunan dari rencana kinerja atasan. Misalnya, rencana kinerja atasan yang diintervensi adalah terlaksananya penegakan disiplin pegawai. Menjadi rencana kinerja pejabat fungsional yaitu tersedianya bahan penegakan disiplin. Lalu klik simpan, klik ya. Di sini kita lihat rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah terlaksananya penegakan disiplin pegawai. Menjadi rencana kinerja pejabat fungsional adalah tersedianya bahan penegakan disiplin. Jadi di sini yang ditulis sudah tidak lagi dikaitkan dengan butir-butir angka kredit. Selanjutnya, jika akan menambahkan rencana hasil kerja yang kedua, caranya sama, klik input kinerja utama, lalu pilih rencana kinerja atasan yang diintervensi, misalnya terlaksananya kegiatan survei kepuasan masyarakat. Menjadi rencana kinerja pejabat fungsional, tersedianya bahan survei kepuasan masyarakat. Lalu klik simpan, klik ya. Selanjutnya adalah isikan aspek, indikator, dan target dari rencana hasil kerja. Caranya, klik tanda plus yang ada di sini, di belakang rencana hasil kerja, lalu isikan indikator untuk rencana hasil kerja yang pertama, tersedianya bahan penegakan disiplin. Indikatornya misalnya jumlah bahan. Kita pilih aspeknya. Di sini ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kita pilih salah satu, kuantitas. Jenis targetnya bisa satuan atau range. Misalnya kita pilih satuan 12. Satuan kuantitasnya adalah bahan. Lalu klik simpan, klik ya. Selanjutnya, untuk mengisikan aspek, indikator, dan target untuk rencana hasil kerja yang kedua,
Caranya sama, silahkan klik tanda plus yang ada di belakang rencana hasil kerja yang kedua, lalu isikan indikatornya untuk mengukur tersedianya bahan survei kepuasan masyarakat. Di sini masih sama jumlah bahan. Lalu pilih aspeknya kuantitas. Kemudian targetnya kita pilih yang range, misalnya 5 sampai dengan 10 satuan kuantitasnya bahan. Lalu klik simpan, klik ya. Jika akan menambah aspek pada rencana hasil kinerja yang sama, misalnya menjadi 2, cara klik tanda plus di belakang rencana hasil kerja yang akan ditambah aspeknya, lalu isikan aspek yang kedua untuk mengukur tersedianya bahan survei kepuasan masyarakat. Misalnya, persentase kesesuaian bahan dengan SOP. Aspeknya kita pilih kualitas. Targetnya kita pilih target satuan 100, satuan kuantitasnya persen. Lalu klik simpan, klik ya. Maka untuk rencana hasil kerja yang kedua, di sini aspeknya ada 2, kuantitas dan kualitas. Mohon maaf, ini salah, maksudnya adalah kualitas. Nah, ketika salah, kita akan mengedit, maka klik gambar pensil yang ada di sini. Kita ganti, yang dimaksud adalah kualitas, lalu klik simpan, klik ya. Sudah berubah, ini menjadi kualitas. Selanjutnya, jika akan menginput kinerja tambahan, caranya klik input kinerja tambahan. Silakan ketikkan kinerja tambahan, misalnya terlaksananya kegiatan asesmen psikologi. Lalu klik simpan, klik ya. Kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi pada rencana kinerja tambahan ini memang kosong, tidak ada isinya. Selanjutnya, untuk menambahkan aspek, indikator, dan target, caranya sama, klik tanda plus yang ada di belakang rencana kinerja tambahan. Isikan indikatornya untuk mengukur terlaksananya kegiatan asesmen psikologi, misalnya jumlah asesmen psikologi. Kemudian kita pilih aspeknya, kuantitas, jenis targetnya kita pilih range 12 sampai dengan 20, kuantitas kita pilih kegiatan, lalu klik simpan, klik ya. Rencana kinerja utama dan rencana kinerja tambahan sudah terisi. Selanjutnya adalah perilaku kerja. Untuk aspek perilaku kerja ada 7, ini sudah baku sehingga tidak dapat dirubah. Yang dapat ditambah adalah pada kolom ekspektasi khusus pimpinan. Itu pun yang mengisi nanti adalah pimpinan. Selanjutnya mengisi lampiran SKP yang terdiri dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Kita isi yang pertama, dukungan sumber daya. Isinya adalah sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja selama 1 tahun. Bisa itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Caranya, klik input, lalu ketikkan dukungan apa yang dibutuhkan selama 1 tahun. Jika dukungan sumber daya yang ditulis lebih dari 1, penomoran tidak usah ditulis karena otomatis akan muncul sendiri. Misalnya,
Untuk memenuhi ekspektasi pimpinan, maka dibutuhkan dukungan sumber daya pegawai yang dapat berbahasa Inggris. Yang kedua, silakan tekan Enter. Dibutuhkan dukungan laptop dengan spesifikasi tertentu. Silahkan tulis jenis spesifikasinya, lalu klik simpan, klik ya. Penomoran secara otomatis sudah muncul di sini. Jika ingin menghapus atau merubah, silahkan klik menu hapus. Yang kedua, kita mengisi skema pertanggungjawaban. Ini isinya adalah waktu pelaporan kinerja terhadap atasan. Caranya, klik input, lalu tuliskan skema pertanggungjawabannya. Misalnya, kinerja rutin dilaporkan setiap bulan. Lalu tekan enter, kinerja non-rutin dilaporkan sewaktu-waktu. Lalu klik simpan, klik ya. Selanjutnya adalah mengisi konsekuensi dari hasil kinerja. Konsekuensi di sini ada dua, positif dan negatif. Jadi tidak boleh memilih hanya salah satu saja. Caranya, klik input. Lalu kita tulis konsekuensi positif terlebih dahulu. Jika memenuhi ekspektasi pimpinan, maka diprioritaskan mengikuti pelatihan yang mendukung kinerja. Yang kedua, konsekuensi negatif, caranya tekan enter. Jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka dilakukan pembinaan kinerja. Lalu klik simpan, klik ya. Perlu diperhatikan, pada tampilan awal di sini hanya terdapat 3 menu, input kinerja utama, input kinerja tambahan, dan cetak SKP. Tetapi setelah SKP tersusun, maka akan tampil 2 menu lagi, yaitu penilaian kinerja diri dan penilaian kinerja bawahan, yang akan saya jelaskan pada video pembahasan selanjutnya. Jika SKP sudah tersusun secara lengkap, maka SKP dapat dicetak dengan cara klik cetak SKP, lalu klik tanggal cetak, misalnya 2 Januari, lalu klik cetak. Maka akan tampil halaman cetak SKP. SKP ini dapat langsung dicetak, kemudian ditandatangani oleh pejabat penilai dan oleh pegawai yang dinilai, atau bisa di-download terlebih dahulu. Demikian video penjelasan tentang penyusunan SKP bagi pejabat administrasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.